perkataannya, yakni orang-orang inilah yang terbaik perkataannya. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan amal soleh, dan mereka mengatakan sesungguhnya kami termaksud kaum muslimin. Ya, maka orang yang paling baik berdasarkan ayat ini adalah siapa? Orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan mengajak manusia untuk mengerjakan amal-amal soleh, dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani minal muslimin. Ya. Dan Imam Hasan al-Basri mengucapkan kalimat. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Haza Habibullah. Ini dia Habibullah, yakni kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Imam Hasan al-Basri, kalau dimaksudkan Habibullah di sana adalah Rasulullah SAW, benar tetapi kurang. Karena derajat Habib itu lebih rendah daripada derajat Khalil. Rasul kita itu bukan Habibullah tetapi Khalilullah. Khalil itu puncak kecintaan yang tertinggi. Maka seluruh hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hanya ada dua hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai secara khusus dan menjadikan mereka sebagai kekasihnya. Khalilullah itu hanya dua. Siapa yang pertama? Ibrahim, dan yang kedua Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi kalau yang dimaksudkan oleh Imam Hasan al-Basri di sini adalah Habibullah Rasulullah, itu betul, tetapi kurang. Ya. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad alaihi wassalatu wassalam lebih tinggi daripada itu. Iya. Karena tidak ada orang ketiga yang menjadi Khalil, tapi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman maupun beramal soleh, mereka semua hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirnya ucapan Imam Hasan al-Basri ini bukan tertuju kepada Rasulullah zahirnya. Karena beliau mengatakan haza habibullah, haza waliullah, aslamu lillahi wa amala bi ta'atihi wa da'a khalqi ilaihi. Yang dimaksud Habibullah ini di sini adalah seluruh hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan merekalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, taat, mengerjakan amal soleh dan taat kepadanya, dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siapa yang dimaksud oleh Imam Hasan al-Basri di sini? Siapa yang dimaksud di sini? Barusan saya sampaikan tadi. Siapa yang dimaksud di sini? Seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Betul? Termaksud Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah ini maksud Habibullah di sini, benar, sekaligus ada kekurangan. Karena Rasul bukan hanya sekedar Habibullah, tetapi Khalilullah. Tapi nampaknya Imam Hasan al-Basri tidak memaksudkan lafaz Habibullah di sini Rasulullah SAW. Betul ya? Makanya tingkatan Habibullah, orang-orang yang paling dicintai Allah itu siapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fahadzal nau afdalul anwal insan wa a'lahum darajati indallahi yaumil qiyamah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, maka manusia semacam ini yang mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal soleh dan mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, afdalul anwal insan adalah sebaik-baik di antara jenis manusia, yakni jenis manusia yang terbaik dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat.
Jadi manusia yang terbaik dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka yang mengumpulkan berapa hal? Yang menyebutkan 3 bagus. Yang pertama, dari ucapan Imam Hasan al-Basri saja. Yang pertama apa? Apa? Betul atau tidak? Ya? Bukan. Ucapan Imam Hasan al-Basri. Kasih Allah. Aslamillah. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Imam Hasan al-Basri ini jangan antum lepas atas konteks penafsiran ayat Fussilat 33. Hasan al-Basri mengatakan apa? Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, inilah wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang di angkasa dengan sapu atau berjalan di atas air, atau kemudian diam semedi di pinggir kali. Bukan itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala menurut Hasan al-Basri. Dan ini seorang tabi'in ini. Wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka memiliki 3 sifat. Yang pertama, aslamillah. Mereka tunduk patuh, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan, wa qala innani minal muslimin. Dan sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang muslim yang tunduk patuh, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lihat, Fussilat 33. Yang kedua, wa amala bi taatihi, beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tuh. Wa amila sholiha. Lihat Fussilat, betul? Kemudian yang ketiga, wa da'a khalqi ilaihi, dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Lafaz wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah itu dakwah. Wa amila sholihah itu beramal soleh. Wa innani minal muslimin itu tunduk patuh kepada Allah. 3-tiganya disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri. Kalau seseorang telah ada pada dirinya 3 hal ini, dia adalah kecintaan Allah sekaligus wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Imam Ibnu Qayyim, mereka adalah manusia yang terbaik, yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maklumnya bisa diikuti. Kita lanjutkan. Ya. Wahum, kita lanjutkan, masih halaman ke-22. Ya. Mana dia? Wahum tanayatullahi subhanahu wa ta'ala minal khasirin. Dan mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kecualikan dari kerugian. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kecualikan dari kerugian. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya seluruh manusia berada di atas kerugian, kecuali alazina amanu, yang beriman, wa amilu sholihati, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, mengerjakan berwasiat di atas kebenaran, berwasiat di atas kesabaran. Ya. Lanjut pada halaman yang ke-23. Fa'aqsam subhanahu wa ta'ala ala khusran nau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah akan kerugian seluruh jenis manusia, ila, kecuali man kamalu nafsahu bil iman wa amalu sholih wa kamalu ghairihi bi tausiyatihi lahu bihima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwasanya seluruh manusia berada di atas kerugian, kecuali yang menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal soleh, dan menyempurnakan orang lain dengan berwasiat di atas keduanya.
Keduanya apa? Keduanya apa maksudnya? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bukan berwasiat di atas keduanya, kedua iman dan amal soleh, bukan ya. Kan di sini ada 4. Di dalam Al-Asr ada 4. Iman, amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya seluruh manusia berada di atas kerugian kecuali yang menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal soleh. Betul? Dan menyempurnakan orang lain. Lihat ini orang lain. Kalau iman dan amal soleh kan menyempurnakan diri sendiri. Sedangkan ini menyempurnakan orang lain dengan wasiatihi lahu bihiman. Berwasiat dengan keduanya. Keduanya apa tadi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, walihadza qala Syafi'i, dan inilah ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lau faqaran nas kulluhum fi suratil asr lakafathum. Andai kata seluruh manusia merenungi kandungan surat Al-Asr ini, maka itu mencukupi mereka. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Andai kata manusia merenungi, mentadaburi, memperhatikan kandungan surat Al-Asr ini, maka itu mencukupi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan jalan keluar dari kerugian dengan 2 hal, menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain. Menyempurnakan diri sendiri pun dengan 2 hal, beriman dan beramal soleh. Menyempurnakan orang lain pun dengan 2 hal, yakni berwasiat di atas kebenaran dan berwasiat di atas kesabaran. Maka 2 hal yang pertama, 2 hal yang kedua, maka 4 hal yang membebaskan seorang hamba dari kerugian. Selama kemudian seorang hamba kurang 1 dari 4 hal ini atau lebih, maka dia berada di atas kerugian dalam kadar sedikit maupun banyak. Kalau dia kurang keimanannya atau tidak ada keimanannya, begitu ya, maka dia kurang keimanannya atau bahkan tidak ada keimanannya. Kalau dia kurang keimanannya, kalau tidak ada keimanannya, maka dia kurang keimanannya. Kalau dia kurang menyempurnakan keimanannya atau bahkan tidak ada keimanannya, begitu, maka dia merugi sesuai dengan kadar kekurangannya tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kerugian seseorang yang mencederai keimanannya dengan kesyirikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lain asyrakta la yahbatuna a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Andai kata kalian melakukan kesyirikan, maka niscaya akan aku batalkan ganjaran pahala amalmu. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, maka niscaya akan aku batalkan ganjaran amal pahalamu, dan niscaya engkau akan menjadi orang yang sangat merugi. La takunanna minal khasirin. Jadi keimanannya dia cederai dengan kesyirikan, maka jadilah dia orang yang merugi. Kalau kalau kekurangannya di dalam menyempurnakan amal soleh, dan atau dia tidak bersungguh-sungguh melakukan wasiat kepada orang di atas kebenaran, di atas kesabaran, maka timbangan amalnya berkurang. Iya kan? Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika humul khasirun. Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka kerugian tidak lepas dari 2 hal. Kerugian total, yakni karena dia tidak beriman atau cacat di dalam keimanannya, betul? Atau kerugian parsial karena dia tidak bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh, dan atau tidak berusaha secara bersungguh-sungguh memperbaiki keadaan orang lain dengan berwasiat di atas kebenaran atau berwasiat di atas kesabaran. Baik, ya. Makanya jelas Imam Syafi'i mengatakan, andai kata manusia memperhatikan surat ini, maka itu niscaya akan mencukupi mereka. Kita lanjutkan. Dan sekarang berarti yang keberapa? Yang keempat. Nggak disebutkan yang keempat di sini ya. Padahal inilah yang keempat. Ya. Lanjut. Wala yakun
Man atba Rasul ala haqiqati ila man da'a ila Allahi ala basiratihi. Qala Allah Ta'ala. Lanjut. Berarti yang keberapa sekarang? Yang keempat. Dan seseorang tidak akan mungkin menjadi pengikut Rasul yang sejati kecuali orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas basirah. Tidak mungkin seseorang menjadi pengikut Rasul yang hakiki kecuali dia berdakwah kepada Allah di atas basirah, petunjuk Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-108, Qul hazihi sabili atu ilallahi ala basirati ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Antum perhatikan jemaah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan lafaz sabil, tidak subul, dan kemudian sabil tersebut disandarkan kepada Rasul dengan lafaz li. Lihat ayatnya dalam buku kita. Qul hazihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah sabil, jalan, bukan subul. Kalau subul jamak, kalau sabil mufrad. Ya. Dan jalan ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sabili. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan dakwahnya Rasulullah SAW itu hanya satu, tidak berbilang. Jalan dakwahnya Rasulullah SAW itu hanya satu, tidak berbilang. Iya kan? Jalan dakwahnya Rasulullah SAW satu, tidak berbilang. Arah sabil, bukan subul. Kemudian dakwah pada hakikatnya itu harus mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau disyaratkan oleh beliau. Makanya di sana jalan tersebut disandarkan kepada Rasulullah. Apa dakwah yang dinisbatkan kepada Rasul di sana? Atu ilallahi ala basirati, mengajak manusia kepada Allah. Ini yang pertama. Seluruh orang-orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Begitu pengakuannya. Betul? Iya kan? Antum silahkan sebut hizb mana, firqah mana, semuanya mengajak manusia kepada Allah. Silahkan sebut hizb mana, firqah mana, semuanya mengajak manusia kepada Allah. Itu menurut pengakuannya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ala basirah, di atas basirah, di atas petunjuk, keterangan yang jelas menjelas, keterangan yang jelas terang benderang, lagi ilmu. Nanti kita akan jelaskan ucapan basirah itu maknanya apa. Ana, aku, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, Rasulullah SAW menyeru kepada manusia untuk mengikuti jejak langkah dakwah beliau. Jadi dakwah itu betullah apa yang dikatakan oleh para ulama, tauqifiyah. Dakwah itu tauqifiyah. Memang sarana-sarana berdakwah berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Misalnya media sosial, betul? Atau kemudian sarana semisal pengeras suara ini, ya, internet berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Tetapi konten dari dakwah, isi maksudnya, dan tujuan berdakwah itu tetap satu. Tujuan berdakwah adalah atu ilallah, itu tujuan dakwahnya, dan kontennya al-basirah. Ya, tujuan dakwahnya tidak boleh diutak-atik, dan kontennya tidak boleh diutak-atik. Kalau wasilah, terserah. Kita nggak tahu 20 tahun lagi mungkin muncul apa? Teknologi baru. Betul ya?
Ngeras suara ini kan baru muncul abad-abad belakangan ini. Media sosial juga baru muncul abad-abad belakangan ini. Ada orang-orang di luar sana yang gak hadir di majelis kita pada hari ini bisa juga mengikuti kajian kita karena ada kemudahan di media sosial. Itu perkembangan zaman. Kalau wasilah terserah. Tetapi konten dari dakwah ala basilah, tujuan dari dakwah atau ilallah tidak boleh diutak-atik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya itulah jalan Rasul ana wa man ittaba'ani, dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Makanya di sana dikatakan ya, faqauluhu atu ilallahi, dan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mengajak manusia kepada Allah, tafsir lisabilihi allati huwa alaiha. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mengajak manusia kepada Allah, adalah tafsir atas kata sabil, jalanku. Jadi jalannya Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan kepada ustadz, bukan kepada yang lain. Bukan. Maka kalau kemudian ada dakwah yang mengajak, maaf, saya lengkapi ucapan saya, kalau ada dai yang mengajak mat'unya untuk mengikutinya, ini tinggalin nih Pak. Antum harus ikutin saya. Kalau enggak, pergi sana, jangan ada di majelis saya. Ya kayak gini memang harus ditinggalin. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengajak manusia agar mengikutinya, mengikuti kelompoknya, mengikuti pengajiannya, mengikuti manusia, bukan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Imam Ibnu Qayyim, lihat, faqauluhu aku ilallah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mengajak kepada Allah, itu tafsir atas sabilihi, jalan yang Rasul tempuh. Jalan yang Rasul tempuh, Rasul mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Iya, bukan mengajak untuk mengikuti kelompok tertentu, hizib tertentu, guru tertentu. Ini bahaya ini. Betul, ini gak bahaya, dan ini gak ada habisnya. Kalau mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Al-Wahid, maka dakwah yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini niscaya akan mempersatukan makhluk. Yakin deh. Saya ulangi, dakwah yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu satu, maka niscaya akan mempersatukan mereka. Walaupun mungkin mereka ini ada yang satu di sini, ada yang satu di sana, ada yang satu, nggak ada urusan. Jasad itu boleh terpisah-pisah, tapi hatinya satu. Iya kan? Tapi kalau kemudian dakwah itu mengajak kepada orang-orang tertentu, lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga, orang-orang, nggak ada habisnya. Iya kan? Ada habisnya gak orang-orang? Ada habisnya gak orang-orang? Nggak ada. Setelah saya mungkin muncul orang yang lain selain saya. Setelah orang selain saya mungkin muncul orang-orang yang lain, betul? Na'udzubillah kalau saya dan orang-orang yang semisal saya dan orang-orang yang setelah saya ini mengajak orang-orang yang mat'unya untuk mengikutinya, maka nggak ada habisnya, karena orang-orang itu ya banyak. Patah satu tumbuh 1000, katanya begitu. Iya kan? Maka dakwah yang mengajak manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersatukan hati. Kita nggak bilang bersatunya jasad, nggak ada urusan antum tinggal di sini, saya di Jakarta, ada ikhwan kita yang di mana, nggak ada urusan. Ya? Jasad kita memang boleh ada di mana-mana, tapi hati kita, keyakinan kita berada di dalam thariqah yang satu. Kan begitu? Lihat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, lafaz aku ilallahi, antum lagi mau bayangin apa nih?
lagi ngebayangin apa saya ngomong barusan tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ucapan aku ilallahi, aku mengajak manusia kepada Allah, ini tafsir atas sabilihi, jalanku yang Rasul telah berjalan di atasnya. Dan jalan Rasul itu adalah sabili atba'ahu, dakwah ilallah, yakni jalan orang-orang yang mengikuti beliau dan yang berdakwah kepada beliau. Faman lam yada'u ilallahi falaisa ala sabilihi. Siapa yang tidak berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berada di atas thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berada di atas thariqah Rasulullah. Siapa yang berdakwah tidak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, falaisa ala sabilihi, maka dia tidak berada di atas thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita kepada tafsir dari Basirah. Halaman ke-23. Wa qauluhu ala Basirah. Kan ada dua tadi. Yang pertama apa? Aku ala Allah. Betul? Yang kedua Basirah. Lalu apa tafsir Basirah? Ala Basirah qala Ibnul Arabi. Berkata Ibnul Arabi di alif lam ya. Dengan alif lam. Karena ada dua orang yang namanya Arabi di sini. Satu Ibnul Arabi dengan alif lam. Beliau adalah seorang mufassir, ahli tafsir. Yang satu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi inilah yang kemudian menggendangkan pemahaman wahdatul wujud, ya, yang dihukumi kufur tidak kurang dari 400 orang ulama. Ibnu Arabi punya kitab Fusulul Hikam, ini dihukumi kufur tidak kurang dari 400 orang ulama. Jangan terbalik ya. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi dengan alif lam, ini mufassir, ya, mufassir fuqaha. Berkata Imam Ibnul Arabi, yang namanya Basirah as-sabat fi din, yang namanya Basirah as-sabat, as-sabat fi din, yakni keteguhan di dalam agama. Yang namanya Basirah adalah keteguhan di dalam agama. Ya. Wakilah. Dan ada juga yang mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, al-basirah ibratu. Al-basirah adalah ibrah, pelajaran. Ada juga yang mengatakan yang namanya basirah itu adalah ibrah, pelajaran. Sebagaimana orang Arab biasa mengatakan, alaisa laka fi kadza basirah. Alaisa laka fi kadza basirah. Bukankah dari peristiwa ini engkau bisa mengambil basirah, yakni mengambil pelajaran? Ini orang Arab biasa ngomong kayak gini. Ya. Alaisa laka fi kadza basirah. Alaisa laka fi kadza basirah. Bukankah dengan hal ini engkau harusnya bisa mengambil al-basirah, al-ibrah, pelajaran? Ini biasa orang Arab ngomong kayak gini ya. Yakni apa namanya? Kalau kayak kita pepatah ya. Kalau kayak kita apa? Pepatah atau kalimat-kalimat bijak. Alaisa laka, ya. Alaisa laka fi kadza basirah. Bukankah seharusnya engkau dengan kejadian seperti ini bisa mengambil al-basirah, yakni al-ibrah, pelajaran. Kemudian di sana ada syair yang fi zihin awwali minal quruni lana basair. Ayo. Atahki, kata Imam Ibnu Qayyim, namun yang benar, kata Imam Ibnu Qayyim, al-ibrah samaratu basirah. Pelajaran itu buah dari basirah, bukan basirah itu sendiri. Jadi Imam Ibnu Qayyim menolak tafsir basirah artinya pelajaran, bukan. Karena pelajaran itu buah dari basirah. Betul ya? Iya kan? Bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil suatu pelajaran kalau dia tidak memiliki basirah? Artinya apa? Hah? Pelajaran itu buah dari basirah, bukan basirah itu sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, wa tahqiq al-ibratu tamaratu al-basirah. Yang benar, pelajaran itu adalah buah dari basirah.
bukan basirah itu sendiri. Iya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, Anda bisa lihat masih di halaman yang ke-24. Wal aslul lafdu min zuhur wal bayan. Makna basirah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah zuhur wal bayan. Yakni zuhur itu maknanya tampak, bayan itu jelas. Zuhur itu tampak, zohir ya, tampak, sedangkan bayan ya jelas. Jadi makna dari basirah adalah zuhur wal bayan, tampak lagi jelas. Tampak lagi jelas. Ya. Adilatun wa huda wal bayan. Ya. Fal Quran basair, maaf, kurang saya mundur sedikit. Fal Quran basair. Al-Quran itu disifatkan sebagai al-basair. Salah satu sifat Al-Quran adalah basair. Karena Al-Quran itu jelas lagi tampak, yakni menjelaskan kebenaran dan menampakkannya. Itu makna basair. Ya. Adilatu wa huda wal bayan. Yakni dalil-dalil, petunjuk dan penjelas. Dalil-dalil, petunjuk maupun penjelas. Yakudu ilal haq wa yahdi ila rusydi. Walihaza yuqalu li tariqati min dam allati yastadullu alla yastadallu. Ya betul. Allati yastadallu biha ala ramiyati basirati. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran itu disifatkan sebagai basair. Ya, yakni dalil-dalilnya jelas, tampak, petunjuknya juga sedemikian. Dalil-dalilnya jelas lagi tampak, petunjuknya juga sedemikian. Ya. Yakudu ilal haq, yang yakni apa? Mengarahkan manusia kepada kebenaran. Wayadi ila rusyd, dan menghantarkan manusia kepada petunjuk. Menghantarkan manusia kepada petunjuk. Walihaza yuqalu tariqati minad dami allati yastadallu biha ala ramiyati basirah. Oleh karena itu, orang Arab biasa mengatakan tariqati minad dam allati yastadallu biha ala ramiyah basirah, yakni tempat. Jadi kalau kita menyembelih binatang, itu darah akan tercucur, betul? Akan menetes ya. Kemudian dia akan meninggalkan bekas. Iya kan? Enggak Ustaz, kok bisa enggak? Ditimbun. Enggak, saya enggak juga ditimbun, nanti jangan ditimbun dulu. Jadi kalau kita menyembelih binatang, darah akan menetes dari sembelihan binatang tersebut. Menetes ke ke tanah, dan nanti akan ada bekasnya. Nah, ini yang dimaksud, ya. Yuqalu li tariqati minad dam, dan dikatakan ya, darah yang menetes yastadulu biha ala ramiyati basirah. Darah yang menetes itu menunjukkan bahwasanya sebelumnya ada binatang yang disembelih di atasnya. Inilah basirah. Ya, ini zotnya nggak ketemu kita ya, karena ini bukan bahasa kita ya. Tapi orang Arab mengatakan, ini ada bekas darah, ini menunjukkan bahwasanya sebelumnya ada binatang yang disembelih di dekat sini, atau bahkan di atasnya. Nah, orang Arab biasa mengatakan darah itu basirah gitu lah. Ini basirah. Kalau kita agak heran ya. Kalau kita bahasanya apa itu? Nggak ada jejak. Iya, mungkin kayak ini bekas darah yang menetes karena sebelumnya ada binatang yang disembelih di atasnya. Orang Arab mengatakan itu basirah. Ini yakni
bekas darah ini kelihatan itu bercak-bercaknya ini menunjukkan bahwasanya ada binatang yang sebelumnya disembelih di atasnya. Orang Arab biasa mengatakan bekas darah itu basirah. Inilah walihadza yuqal, dan di sana dikatakan li tariqati, bahwa tariqah yakni jalan minad dam, darah alati yastaddalu biha, darah yang tampak darinya ala romiyah ketika disembelih al basirah. Ini kalau diterjemahkan kata per kata. Ya, yuqalu li tariqati, dan dikatakan oleh orang-orang Arab tentang jalan darah yang disembelih di atasnya ada basirah. Maklum ya? Nah itu. Nggak maklum ya? Saya pun juga bingung. Karena ini bukan bahasa kita. Kita nggak mengenal yang modelnya kayak gini, betul? Hah? Ya, antum bisa kiaskan lah ya. Ya, masing-masing adat, negara, negeri, kebiasaan punya cara penyampaian istilah-istilah yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Orang Arab ketika melihat ada bekas darah, mereka katakan ini basirah. Ini petunjuk atas apa? Ya, di atasnya pernah ada binatang yang disembelih. Nah, itu mereka katakan itu basirah. Gitu ya. Baik. Lanjut. Ya. Itu jangan terlampau dipusingkan gitu ya. Itu apa? Cara Imam Ibnul Qayyim untuk menjelaskan makna-makna kata-kata. Kita lanjut. Fadalat ayat, dan pada ayat tersebut terdapat dalil ala ana man lam yakun ala basiratin falaysa min atba'ar rasul. Pada ayat tersebut, ayat apa yang lagi kita bahas? Ayo, antum nerawang-nerawang ini. Ayat apa yang kita bahas? Iya, ayat apa? Surat Yusuf ayat yang ke 108. Ya, yang lagi kita bahas, ingat surat Yusuf ayat ke 108. Kata Imam Ibnu Qayyim, fadalat ayat aidan ala anna man lam yakun ala basirati falaysa min atba'ir rusul wa ana atba'ahum ulul basair. Dan berdasarkan ayat tersebut terdapat juga dalil bahwa siapa yang tidak berdakwah di atas basirah, maka dia bukan pengikut Rasul. Jadi dakwahnya asal-asalan. Ya, pokoknya ya yang mau disampaikan. Saya pernah mendengar itu khutbah Jumat ngomongin sepak bola. Khutbah Jumat ngomongin sepak bola, coba bayangkan. Mengupas teori sepak bola, kemudian dicocokkan dengan keadaan kaum muslimin. Ya Allah, ini kayak komentator sepak bola gitu ya. Kita simak saja ya. Macam-macam ini. Orang dakwah macam-macam, caranya macam-macam. Yang tidak berdakwah di atas basirah, maka dia bukan pengikut Rasul. Berdakwah itu harus di atas basirah. Belum lagi dakwah itu dinisbatkan kepada balighu anni walau ayat, sampaikan dariku. Dariku di sana tidak bisa dipahami kecuali dari Rasul, karena Rasul yang pertama kali mengucapkan kalimat itu. Jadi hindari gitu loh pembicaraan di dalam agama menurut saya. Ini hindari. Menurut hemat saya, ayat ini maksudnya, yang model kayak gini antum tinggal aja. Menurut hemat saya, maksud ayat ini, ya jangan pakai hemat-hemat, boros aja lah. Menurut hemat saya, maksud ayat ini, Ustaz, gak usah pakai hemat-hemat, boros aja lah. Tidak boleh. Berbicara agama itu harus di atas basirah. Kalau kita belum sampai kepada derajat tingkat mujtahid, jangan sekali-kali mengatakan menurut saya. Nukil saja ucapan para ulama, selesai loh. Nah, sebagian teman-teman ini ada yang kebablasan, khususnya ketika berkomentar di media sosial. Menurut saya, sudah hindari menurut saya. Menurut pendapat saya, hindari. Kita bukan siapa-siapa. Nukil ucapan para ulama, a'immah. Begitu, selesai sudah. Iya.
Maka siapa yang berdasarkan ayat tersebut, surat Yusuf maksudnya, ya, maka seseorang yang tidak berdakwah di atas basirah, dia bukan pengikut Rasul. Walaupun dia mendakwahkan sejuta kali, dia berdakwah di atas syariat Allah dan Rasulnya. Siapapun bisa mengucapkan kalimat itu, tetapi dia mengajak kepada siapa dan dengan cara apa? Dia mengajak kepada Allah, atu ilallah, dan dengan cara apa? Ala basirah. Ya. Wa ana atba'ahu hum ulul basair. Karena yang dikatakan sebagai orang-orang yang mengikuti Rasulullah di dalam ayat wa manittaba'ani, itulah orang-orang yang dikatakan sebagai ulul basair. Baik. Lanjut. Belum sampai antum ya? Betul. Antum nggak tanya saya? Masya Allah. Mana dia? Ya, lanjut. Fa'in kana makna, mana dia? Fa'in kana makna aku ilallah ana wa man ittaba'ani wa yakunu man ittiba'. Betul ya? Fa'in kana makna, dan makna dari aku mengajak manusia kepada Allah, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa yakunu man ittaba'ani, dan itulah makna wa man ittaba'ani. Maktufan ala domir marfu fi atu. Ya, ini dia. Ngomongin bahasa Arab lagi. Ya. Maktufan itu diatofkan. Ya, terjemahin secara letterlock aja ya. Maktufan diatofkan kepada domir yang marfu. Gimana saya cara neraninnya yang mudah ini? Maktufan ala domir marfu ini apa ya? Ada yang punya ide nggak? Maktufan diatofkan, disandarkan ala domir kepada kata ganti yang marfu. Domir itu kata ganti untuk mudahnya. Jadi lafaz wa manittaba'ani, orang-orang yang mengikutiku, itu diatofkan, disandarkan kepada apa? Maktuf itu atof, disandarkan kepada domir. Domirnya siapa? Waman itu yang marfu. Ya, fi atu, pada lafaz atu. Atunya itu marfu. Wasnu atof lil ajril fasl. Fahuwa dalil ala an atba rasul hum alazi yakuna ilallahi wa ila rasuli. Wah, ini rumit ini. Ya, saya terjemahkan aja ya. Dan ini adalah sebaik-baik atof, yang menunjukkan al-fasl, pemisah. Dan dia dalil bahwa siapa yang mengikuti Rasul adalah mereka yang mengajak manusia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Marfu'nya itu atu. Ya. Maktufan ala domir itu wa manittaba'ani. Marfu'nya atu. Ini menunjukkan sebaik-baik atau yang memisahkan, yang menunjukkan bahwasannya apa? Siapa yang mengikuti Rasul, mereka adalah orang yang berdakwah kepada Allah dan Rasulnya. Wa in kana maktufan ala domir majrur, dan di sana ada atau yang domirnya majrur. Kalau marfu u, kalau majrur i. Mana domir yang majrur? Sabili. Betul? Ai hazi sabili wa sabil manittibi'ani fakadzalika. Ini adalah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Dan seperti inilah keadaannya. Ya, ini kita skip lah ya. Ini agak repot memahaminya kalau kita tidak punya pemahaman tentang nahwu sharaf dasar.
Di sana ada maktufan domir marfu dalam lafaz atfu wa mani tabaani. Wa mani tabaani itu domir apa? Maktufan. Betul? Yang marfu'nya mana? Atfu. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul itu harus atfu ilallah. Maklum ya? Paham? Dan di sana ada maktufan domir majrur. Maktufan domir majrur. Yang majrurnya sabili. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang betul-betul berdakwah kepada Allah harus mengikuti sabilnya Rasul. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Ya. Wala takdirani takdiraini fasabilihi wasabil atba'u wa da'wati ilallah. Baik. Wa aslu rabi, asal yang keempat, pokok yang keempat. Ini yang keempat, yang tadi masih yang ketiga. Yahduna bi amrina. Yahduna bi amrina. Ini pokok yang keempat. Yang pertama tadi apa? Hayo. Ini harus kita ulang lagi nih, karena 1, 2, 3, 4. Yang keempat, yang 1, 2, 3 nya yang mana ya? Apa ikhwan? Lihat ini. Di halaman berapa? Al-Aslu Rabi. Yang keempat, 1, 2, 3 nya mana? Hah? Kita ngomongin apa nih? Ngomongin apa? Ngomongin apa? Iya, yang 1, 2, 3 nya apa? Sabar yakin. Nah iya betul, sabar yakin, 1, 2 nya. Yang ketiganya apa? Berusaha untuk menyebarkan hidayah kepada seluruh manusia. Yang keempatnya bi amrina, sesuai dengan petunjuk thariqah Rasulullah SAW. Betul? Sabar sama yakin sudah? Ya. Kemudian dakwah, mengajak manusia kepada Allah, sudah tadi yang ketiga. Yang keempatnya yahduna bi amrina. Hidayah tersebut ya bi amrina, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat kelanjutannya. Mungkin antum perlu sebutkan pokok yang keempat. Ini keempat atas As-Sajdah ayat ke-24. Yakin, sabar, mengajak manusia kepada Allah, dan di atas petunjuk Allah. Nah ini yang keempatnya, di atas petunjuk Allah. Ya. Maaf, yang ketiganya berusaha untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Yang ketiganya. Yang keempatnya di atas perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang keempat, yahduna bi amrina. Pokok yang keempat, yahduna bi amrina, di atas petunjuk kami. Di atas petunjuk kami. Ya, wa fi zalika dalil ala ittiba'uhum ma anzalallahu ala rasulih. Ya. Ini merupakan dalil atas apa? Para pengikut Nabi tatkala mereka berdakwah, mereka berjalan di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Mereka yakni para nabi dan rasul itu berdakwah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Jadi mereka tidak ngarang-ngarang gitu loh. Mereka tidak ngarang-ngarang, tidak merekayasa, tidak membuat-buat. Tapi apa yang mereka jalani dari dakwah mereka itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berdakwah kepada Allah dan mereka mengajak manusia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, perintahkan kepada mereka. Ya. Berupa hidayah. Dan mereka ini pada hakikatnya satu. Telah kita sebutkan tadi.
Bahwasanya para nabi dan rasul walaupun jumlah mereka sedemikian banyak, dakwah mereka satu, mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi peribadatan kepada tauhid. Ya, duna ghairuhum minal aqwal wal ara' wan nihal wal mazahib bal yahtaduna ila bi amri khassa, bi amrihi khassa. Ya, bukan dengan perkataan, pendapat, sekte-sekte, mazhab ataupun yang selainnya. Akan tetapi mereka hanya berdakwah dengan berpegang kepada perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini penjelasan atas apa? Atas poin yang keempat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim sebutkan khulasah. Jadi Imam Ibnu Qayyim telah sebutkan di awal ada 2. Kemudian ditambah lagi 2. Kapan seseorang bisa menjadi imam di dalam agama? Ini bentuk murojaah, Pak. Kapan seseorang bisa menjadi imam di dalam agama? Kalau dia memiliki kesabaran dan keyakinan. Dan tidak mungkin seseorang bisa menjadi imam di dalam agama kecuali dia berimam kepada imam yang sebelumnya. Inilah bentuk penafsiran Imam Mujahid tadi. Betul? Dan kemudian di sana ada 2 hal lain. Yang pertama, dia berdakwah, mengajak manusia ya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Dan yang keempat, yang ketiga tadi, yang keempat yakni apa? Dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, siapa yang kemudian ada 4 hal ini, maka dia akan menjadi imam di dalam agama. Kemudian setelah itu, setelah Imam Ibnu Qayyim sebutkan 4 hal, kemudian jelaskan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian Imam Ibnu Qayyim ringkas lagi. Ini ringkasannya. Kita baca. Fahasala man hadza ana a'imma din alazina yaqtaduna bihim hum alazina jama'u baina sabri wal yakin wa da'wati ila Allahi wa bisunnati wal wahyi la bi ara wal bid'ah fahaula'i khalafu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi wa hum khassatuhu wa awliya'uhu wa man adahum aw harabahum faqad adallahu subhanahu wa adzanahu biharbi. Ada yang bisa terjemahinnya? Dan di atas hal ini, keimaman di dalam agama akan diperoleh. Yakni siapa? Alazina jama'u baina, mereka yang mengumpulkan antara yang pertama as-sabru, yang kedua al-yakin, yang ketiga ad-da'watu ilallahi, dan yang keempat bisunnati wal wahyi. Bisunnati wal wahyi. Kalau ini enggak usah diterjemahin ya. Sunnah ya usah diterjemahin lah. Wahyu, wahyi, wahyu. La bi'ara, tidak dengan pendapat. Wabil bid'ah, atau dengan bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'ah. Bid'ah. Fahaulai, yakni mereka tidak berdakwah dengan pendapat, akal, ataupun yang semisalnya, tidak juga dengan bid'ah. Fahaulai, dan inilah khulafaur Rasul, khalifahnya Rasul. Yang paling puncak adalah khulafaur Rasul. Makna khalifah Rasul, maknanya ada yang khusus, yakni khulafaur Rasul. Atau makna umum. Makna umum dari khalifahnya Rasul siapa? Para ulama. Betul? Innal ulama warasatil al-anbiya. Sesungguhnya ulama adalah warisnya para nabi. Ulama-ulama lah yang berdakwah mengikuti thariqahnya Rasulullah SAW. Mereka pewarisnya Rasulullah. Kan begitu. Jadi makna khalifah itu, khulafa, itu ada 2. Makna khusus, itulah khulafa rasyidin. Makna umum, orang-orang yang berdakwah di atas 4 hal ini. Ya, mereka adalah khulafa Rasul fi ummatihi,
Nah itu dia, mereka adalah penggantinya Rasul di dalam umatnya. Umatnya Rasul kan tidak hanya terbatas pada generasi sahabat, betul? Ya, umatnya Rasul terbatas pada generasi sahabat? Enggak. Bahkan sampai hari ini ada umat Rasul di antaranya kita semua. Iya kan? Nah, makanya lafaz khulafa'u di sana bisa bermakna dua. Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul? Atau khulafa, yakni khulafa yang dimaksud di sana adalah penggantinya Rasul, para ulama. Sebagai pewaris para nabi dan rasul. Ya Rasul sendiri sebutkan. Al-ulama warasatul anbiya. Al-anbiya lam yuwarithuna dirhaman wala dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham. Akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadha bi akhdin wafir. Siapa yang mengambil bagian warisan para nabi, maka sungguh dia telah mengambil bagian warisan yang amat banyak. Maklum ya. Ini hadis maklum. Makanya di sana disebutkan fi ummatihi, pada umatnya. Yakni umatnya Rasulullah sampai hari kiamat. Maka di sana ada khulafanya. Dan inilah yang menunjukkan akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala zalik. Akan senantiasa ada segolongan umatku yang mereka menempatkan kebenaran. Betul ya? Hadis ta'ifah mansurah. Dia tidak memudaratkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka senantiasa berada di atas kebenaran tersebut sampai datang urusan dari Allah Subhanahu wa taala yakni hari kiamat. Ini hadis apa? Ta'ifah mansurah. Maklum kan? Anda pernah dengar hadis ini? Pernah? Pernah dengar hadis ini? Kalau yang belum, berarti antum membutuhkan hidayah. Hidayah agar hilang kejahilannya. Kalau sudah pernah dengar tetapi belum paham, itu membutuhkan hidayah berupa tamam. Kalau antum memahami Ta'ifah Mansurah adalah kelompok-kelompok tertentu yang berbeda dengan pemahaman yang sesungguhnya, maka antum membutuhkan hidayah yang lain. Kita perlu hidayah yang 11 macam tadi. Sudah pernah dengar belum hadis ini? Hadis Ta'ifah Mansurah. Kalau yang belum pernah dengar, itu membutuhkan hidayah agar raful jahli an nafsi, hilang kejahilan dari dirinya. Kalau yang sudah pernah dengar tetapi lupa, nah itu dia, membutuhkan tamah. Coba deh kita pikirin ya, 11 macam hidayah itu senantiasa melekat pada diri kita. Kita perlu 11 macam itu kita perlu. 5, 1 atau bahkan 11 kita perlu. Pada suatu saat kita perlu yang ini, pada saat yang lain kita perlu yang itu. Perlu kita 11 itu. Ya, mereka adalah khulafa'nya Rasulullah SAW pada umatnya. Wahum khasatuhu wa awliya'uhu. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang khusus. Dan wali-walinya, waman, dan siapa addahu au harabahum faqad adallahu subhanahu wa azdanuhu biharbi. Siapa yang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau memusuhi dan siapa yang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan memusuhinya, maka sesungguhnya dia telah berusaha mengganggu Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis apa? Hadis apa? Hadis apa? Iya, hadis arba'in tentang apa? Tentang wali. Betul? Hadis arba'in yang keberapa? Man ad, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Man adda'a biwali faqad azantu biharbi. Siapa yang memancangkan tonggak permusuhan dengan wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku umumkan peperangan kepada mereka. Itu lafaz hadisnya ya. Kelanjutannya ila akhir hadis. Lihat hadis arba'in. Coba hafalin hadis arba'in ya. Setelah antum menyelesaikan hafalan juz 30 sudah ya. Hafalkan hadis arba'in, itu umdah. Itu ada di hadis arba'in. Nomor berapa Ustaz? Antum cari sendiri, gak banyak kok, cuma 42 ya.
Man ada Abu Wali faqad adzantahu biharbi. Siapa yang memancangkan permusuhan kepada wali-waliku, maka aku umumkan, kata Allah Subhanahu wa taala, peperangan terhadap mereka. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala punya tulisan yang bagus sekali, antum bisa lihat, ini ucapan Imam Ahmad. Mulai halaman ke-26 sampai 27 ini ucapan Imam Ahmad. Dalam kitab beliau, Muqaddimah kitab Ar-Radd 'ala Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Jadi Imam Ahmad punya kitab yang berjudul Ar-Radd 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan kaum zindiq. Di dalam bukunya Imam Ahmad Ar-Radd 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah itu, Imam Ahmad membuat muqaddimah pendahuluan. Dan dari halaman ke-26 sampai akhir halaman 27 itu salah satu di antara, itu merupakan petikan dari pendahuluan kitab Ar-Radd 'ala Jahmiyah. Kita baca ya. Kita baca kan? Ustaz, kenapa nggak kita daurahkan kitab Ar-Radd 'ala Jahmiyah? Ini sulit. Karena buku Ar-Radd 'ala Jahmiyah itu 300 halaman. Dan Imam Ahmad ketika membantah Jahmiyah dan orang-orang zindiq, wah itu betul-betul bantahan yang menakjubkan. Sebagian bantahan Imam Ahmad itu dalam kitab Ar-Radd 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah, sebagiannya mungkin antum pernah dengar. Semisal nukilan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad. Ketika Imam Ahmad membantah Ibnu Abi Du'ad tentang keyakinan Al-Quran kalam Allah atau makhluk. Pernah dengar kan? Kata Imam Ahmad, pendapatku ini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, apakah diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Tidak. Apakah engkau hendak mengatakan engkau lebih alim daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Kata Ibnu Abi Du'ad, coba ulangi pertanyaannya. Oke, kata Imam Ahmad. Apakah yang kau katakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, itu diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kan tadi jawabannya apa? Nggak tahu. Kalau dia jawab nggak tahu lagi, ya kan muter aja. Tahu. Kalau engkau katakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu bahwasanya Al-Quran adalah makhluk bukan kalam Allah, dari mana sumber perkataanmu? Yakni tunjukkan buktinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak ada sumber buktinya, betul? Ibnu Abi Du'ad terjebak lagi. Dia mengatakan apa? Tolong ulangi pertanyaanmu. Kata Imam Ahmad, oke, aku ulangi. Apakah perkataan Al-Quran itu makhluk diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tahu. Lalu dari mana sumbernya? Mereka tidak menyebutkan, mereka hanya menyembunyikan di dalam hati. Kata Imam Ahmad, apakah engkau hendak mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pengecut, menyembunyikan keyakinan, dan engkau mengatakan bahwasanya engkaulah sang pemberani menyebutkan keyakinan ini? Diam itu Abi Du'ad. Tolong ulangi lagi. Kejebak terus. Wajib gitu ya. Luar biasa. Ini kan sebagiannya antum pernah dengar di Lum'atul I'tiqad, Imam Ibnu Qudamah. Sudah, kata Ibnu Abi Du'ad, kita berganti kepada topik yang lain. Oke, berganti lagi kepada topik yang lain. Dibantah terus. Tapi memang pada saat itu khalifah lebih condong kepada mazhab Mu'tazilah, maka Imam Ahmad dipenjarakan tetap. Maklum ini ya. Tapi Ibnu Abi Du'ad terdiam. Lari ke sini dijebak oleh Imam Ahmad, lari ke sini dijebak oleh Imam Ahmad, lari ke sini dijebak. Nah itu luar biasa. Menyebutkan syubhat itu harus dengan bantahannya. Dan mendengar syubhat dengan seksama harus pun mengetahui bantahannya secara seksama. Kalau hanya mendengar syubhat tidak disertai bantahannya, bahaya. Kalau paham syubhat secara sesama tetapi bantahannya nggak paham. Sebagian penuntut ilmu paham syubhat secara sesama tapi bantahannya nggak paham. Bahaya. Betul? Maka baca atau menjelaskan kitab Ar-Radd ini syaratnya satu. Fokus
dan nggak boleh ada yang pergi dari majelis dengan sebab apapun. Bayangkan misalnya nih, saya jelaskan ya, syubhat Mu'tazilah seperti ini. Antum seksama, tiba-tiba kemudian istri nelfon, bang, jemput bang, antum pergi. Belum mendengarkan bantahan terhadap syubhat Mu'tazilah. Antum naik motor kebayang tuh syubhat Mu'tazilah. Bantahannya tidak paham, maka bercokolah pemahaman Mu'tazilah di dalam diri antum. Betul? Maka satu, mendengarkan dengan seksama, tidak boleh ngantuk sedikit pun, dan tidak boleh kabur sampai ustaznya selesai. Biarpun hujan geledek. Karena bahaya, syubhatnya paham, bantahannya nggak paham. Nah itulah yang menghalangi saya untuk membahas kitab Kasfus Syubhat di mana-mana. Saya nggak berani bahas kitab Kasfus Syubhat. Hah? Saya nggak berani bahas kitab Kasfus Syubhatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, nggak berani saya. Apalagi kalau di majelis yang hari ini dia datang, pekan depan bisa boleh jadi dia nggak datang gitu loh. Hari ini kita terangkan syubhat, bantahannya pekan depan, waktunya habis. Iya kan? Kitab Kasfus Syubhat Pak Lum antum kan? Bantahannya, maaf, syubhatnya kita terangkan hari ini. Pas kita hendak menerangkan bantahannya, bunyi Ustaz ajan. Nah kalau begitu bantahannya kita lanjutkan pekan depan. Yang pekan depan orang itu nggak hadir coba. Udah nggak hadir, nggak berusaha mengetahui bantahannya lagi, sehingga dia merasa nyaman dengan apa? Syubhat yang dia dengar. Itu bahaya. Maka sampai sekarang saya belum pernah sama sekali mengajarkan kitab Kasfus Syubhat. Kalau baca iya ya, baca sendiri gitu ya, mendengarkan apa. Saya khawatir gitu loh. Khawatirnya antum paham syubhat, gak paham bantahannya. Ini juga kayak kitab Ar-Radd ala Jamiahnya Imam Ahmad. Kata Imam Ibnu Qayyim sebutkan, ya kita tutup nanti majelis kita setelah menjelaskan atau menerjemahkan ucapan Imam Ahmad. Ya, halaman ke-27. Ya ini harus fokus. Tetapi ucapan Imam Ahmad ini bukan syubhat yang hendak beliau bantah, bukan. Ini mukadimah kita. Alhamdulillahillazi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilm yatuna mandola ilal huda wa yasbiruna minhum ala adza yuhyuna bi kitabillahi mauta wa yubasiruna binurillahi ahlil amma faqulu man qatil iblis qad ahyahu wa kam min dolla ta'ihin ta'ahitin qad hadahu fama ahsana atharahum 'alan nasi wa ma akbaha atharan nasi 'alaihim yanfa'una an kitabillahi tahriful ghallin wa intihalul mubtilin wa ta'wil jahilin alazina aqadu alwayatul bidah wa atlaqu innana fitnah fahum mukhtalifuna fil kitab mukhalifuna lil kitab majmu'una ala mufarriqa lil kitab yaquluna ala Allahi wa fillahi wa fi kitabillahi bi ghairi ilm yatakalamuna bi mutasyabih saya koreksi wa yatakalamuna bi mutasyabih minal kalam wa yakhda'una jahalan nasi bima yutabbiruna alaihim fana'udzubillahi minal fitan mudillin. Saya terjemahkan. Alhamdulillahillazi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pada setiap zaman kekosongan para rasul baqaya min ahlil ilm. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pada setiap zaman yang kosong, yakni tidak ada rasul, seperti hari kita ini. Hari kita ini kan nggak ada lagi rasul, betul? Yakni apa? Baqaya min ahlil ilm, yakni ahli ilmu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan ahli ilmu pada setiap zaman. Yaquna mandola ilal huda, yang mereka berdakwah
kepada orang-orang yang tersesat sehingga orang-orang tersebut mendapatkan petunjuk. Wa yasbiruna minhum ala adza. Mereka bersabar atas gangguan orang-orang tersebut. Para ulama itu betul-betul bersabar atas gangguan orang-orang yang jahil. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yubasiruna bi nurillahi ahlil amal. Mereka menghidupkan lagi pandangan orang-orang yang buta dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Bisa diikuti? Faka min qatil iblis qad ahyahu. Betapa banyak orang yang telah mati karena dibunuh oleh iblis, mereka hidupkan lagi. Ini perumpamaan ya jemaah ya. Berapa banyak orang yang telah mati ya, mengikuti jejak langkah para iblis. Karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena dakwahnya para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan lagi. Karena hidup yang sebenar-benarnya, hayatun thayyibah, itu kan hidup di atas kebaikan dan amal soleh. Ya. Wa kam min dhalla, dan betapa banyak orang yang tersesat itu kembali. Faman ahsana atharuhum 'alan nas. Betapa baik, yakni atharuhum, betapa baik peninggalan mereka kepada manusia. Wa ma aqbaha atharun nasi 'alaihim, dan betapa buruk perlakuan manusia kepada mereka. Yakni para ulama ini yanfauna an kitabillahi tahrif ghalib. Mereka menghilangkan dari kitab Allah tahrif, yakni penyelewengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa intilahu mubtilin. Ya. Apa intilahu mubtilin? Mereka apa ya, diartikan apa ya? Intihalul mubtilin. Mereka menghilangkan di dalam, yakni mereka menghilangkan dari kitab Allah tahrifnya orang-orang yang berlebih-lebihan dan menghilangkan mubtilin, yakni orang-orang yang melakukan kebatilan. Wa ta'wil jahilin, dan menghilangkan dari kitab Allah takwilnya orang-orang jahil. Kita lanjut. Ya. Alazina aqadu alwiyatul bidah, yang dipancangkan oleh orang pelaku bid'ah. Wa atlaqu inanal fitnah, yang diletakkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan fitnah. Fahum mukhtalifuna fil kitab. Orang-orang yang menyebarkan fitnah, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah ini, mukhtalifuna fil kitab. Mereka ini berselisih dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Mukhalifuna lil kitab, berselisih ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, majmu'una al mufariqatil kitab. Mereka bersepakat untuk menyelisih Al-Qur'anul Karim. Yaquluna 'ala Allahi wa fillahi fil kitabi bighairi ilm. Mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara tentang kitab Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Yatakalamuna bimutasyabih. Mereka berbicara tentang ayat-ayat yang mutasyabih. Wa yakhda'una jahil nas bima yusabbihu alaihim. Betapa banyak manusia yang terperdaya dengan sebab perbuatan mereka. Fa na'udzubillahi minal fitan mudillin. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah orang-orang yang menyesatkan. Ini mukadimah kita Ar-Radd 'ala Jahmiyah. Baik ikhwan, selesai hari pertama. Alhamdulillah sampai halaman yang ke-27. Tadi informasikan bahwasanya hukum dari membuka sesi tanya jawab di kesempatan kali ini adalah mubah. Kalau besok wajib. Hukum membuka sesi tanya jawab di kesempatan hari ini adalah diserahkan kepada saya, yakni apa? Mubah. Maka saya buka kesempatan untuk tanya jawab 1 atau 2 buah pertanyaan sebelum kita selesaikan daurah kita di kesempatan kali ini. Mungkin ada yang hendak menanyakan dari apa yang telah kita bahas di kesempatan kali ini. Ada jemaah? Tidak ada ya? Bagus.
Ini husnuzon saya, antum paham. Kewajiban sesama muslim berbaik sangka. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, yang dimaksud subhat itu seperti apa? Nah, itu dia. Syubhat itu adalah kebatilan yang dibungkus atau tampak sebagai suatu kebenaran. Nah, itu. Dia pada hakikatnya suatu kebatilan, tetapi dibungkus atau tampak seakan-akan sebagai suatu kebenaran. Sehingga orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Menerangkan yang salah apabila kesalahan tersebut terang benderang itu mudah. Tetapi membongkar syubhat itu perkara sulit. Karena syubhat itu tampaknya di permukaan seperti sebuah kebenaran. Tetapi kalau kemudian dikuliti sampai ke dalam, tampaklah kebatilan. Itu syubhat. Tapi di permukaannya tampak sebagai suatu kebenaran. Ya, tampak sebagai suatu kebenaran di permukaannya. Tetapi ketika kemudian diperhatikan lebih dalam, diperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tampaklah bahwasanya apa? Yang nampaknya seperti kebenaran ini ternyata batil. Itu syubhat. Dia bukan kebatilan itu sendiri. Kalau kebatilan ya batil, nampak terang benderang. Kalau benar nampak terang benderang. Syubhat ini bukan kebenaran yang dibungkus dengan kebatilan, tetapi kebatilan yang dibungkus akan suatu kebenaran. Makanya Rasul mengatakan halal bayyin, haram bayyin. Yang halal itu jelas, sebagaimana yang halal itu jelas. Perkara yang samar-samar ini umur bainahuma mutasyabihat. Perkara di antara keduanya inilah yang mutasyabih. Maka menunjukkan kepada perkara yang benar hampir semua orang bisa. Ya, melarang dari perkara yang keliru berkurang orang-orang yang bisa. Membongkar syubhat lebih sedikit lagi. Sekarang lebih banyak apa? Yang amar ma'ruf atau nahi munkar? Amar ma'ruf. Bukan tidak ada yang nahi munkar, tapi jumlahnya sedikit dibanding amar ma'ruf. Betul? Lalu yang membongkar kemungkaran yang berupa syubhat berapa banyak? Lebih sedikit lagi. Yang mengerjakan amar ma'ruf banyak. Yang menegakkan nahi munkar lebih sedikit daripada yang menegakkan amar ma'ruf. Yang membongkar kemungkaran yang seakan-akan ma'ruf itu lebih sedikit lagi. Yaitu syubhat itu adalah sebuah kebatilan yang dikesankan oleh seseorang atau sekelompok orang atau dibungkus akan-akan sebagai suatu kebenaran. Dan macam-macam, macam-macam bentuknya. Ada syubhat di dalam masalah akidah, syubhat di dalam masalah ibadah. Begitu. Nanti kayaknya belum selesai. Padahal apa? Gimana? Cukup dulu. Oh, cukup ya. Kayaknya masih penasaran. Nanti bersambung. Nggak ada sambungan. Lanjut, padahal. Bagaimana kalau kita ragu-ragu bertemu dengan syubhat, sedangkan kita nggak tahu ilmunya? Ya makanya jangan dengerin syubhat. Kita Kenapa antum sediakan diri antum untuk mendengar syubhat? Jangan. Ketika antum menyediakan diri antum untuk mendengar syubhat, maka antum harus juga sediakan diri antum untuk mendengarkan bantahannya. Jangan. Dan bukan seorang dai yang selamat kalau menyebar syubhat tidak membantah. Di mana-mana nyebar syubhat tapi bantahannya nggak ada. Itu bukan dai yang selamat. Dia mewariskan keburukan di dalam hati mampunya. Iya kan? Ini bahaya. Maka para ulama ketika menyebutkan syubhat, maka senantiasa di sana ada bantahannya. Coba. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau sebagian dai ada yang menjelaskan tentang apa? Tentang kebaikan, tidak perlu dijelaskan ada yang menentang kebaikan ini berupa itu. Enggak. Iya kan? Enggak. Tapi kalau kemudian penentang kebaikan syubhat, maka dijelaskan pasti ada bantahannya. Maka jangan sekali-kali menyediakan diri, apalagi muwakafkan diri untuk dengar syubhat.
saya spend waktu saya wakafkan diri saya untuk mendengar syubhat. Jangan. Kalau kita mau mendengarkan syubhat, pastikan syubhat itu membawa manfaat ketika kita mengetahui bantahannya. Jangan mendengarkan syubhat yang juga nggak ada manfaatnya, walaupun di sana ada bantahannya. Ngapain? Banyak hal-hal lain yang bermanfaat untuk kita ketahui daripada semata-mata mendengarkan syubhat yang tidak kita ketahui bantahannya, atau syubhat yang ada bantahannya tapi pun nggak manfaat. Kadang-kadang sebagian kita mendengarkan syubhat tidak mendengar bantahannya, atau mendengar syubhat dan sekaligus mendengar bantahannya tapi nggak membawa manfaat atas diri kita, menjadikan hati kita bertambah keras, jauh dari ilmu, dan seterusnya. Iya kan? Buat apa? Ilmu itu kan mewariskan kelembutan di dalam hati, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Menyingkap syubhat fulan, buat apa ya akhi? Nggak ada manfaatnya bas sama sekali model kayak gitu. Tidak perlu. Mendingan kita fokus kepada akidah yang benar dan seterusnya. Jadi kalau antum mendengar syubhat, jangan sekali-kali tidak mengetahui bantahannya. Atau lebih baik jangan dengar syubhat sama sekali. Tahu nggak? Nggak, saya nggak mau tahu. Biasa. Tahu nggak? Ada sesuatu yang meragukan pada si fulan itu, saya nggak mau tahu. Atau saya mau tahu, coba terangkan. Gitu kan, kalau dirasa perlu. Tapi kalau pikir-pikir, benar nggak penerangan penjelasan dia? Kan begitu. Jangan sekali-kali dengar syubhat tanpa mendengar bantahannya. Ya. Para ulama itu membahas syubhat, betul. Tetapi berapa sering mereka membahas syubhat? Oh, Imam Ahmad punya kitab Ar-Rad ala Zanadiqah, Ar-Rad ala Jahmiyah wa Zanadiqah. Betul, Imam Ahmad punya kitab itu. Kitabnya ditahqiq sekarang 200-300 halaman. Oh, Imam Ahmad sudah membantah Zanadiqah dan Jahmiyah. Betul. Tapi jangan lupakan Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad yang tebalnya kurang lebih sekitar 16.000 halaman. Berarti syubhatnya apa? Yang dibantah Imam Ahmad sekali lewat aja. Imam Ahmad tidak menyibukkan diri dengan itu. Iya toh? Betul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab Kasfus Subuhat. Betul ya? Ada. Tapi lihat di sana ada kitab tauhid. Kan nggak membahas syubhat itu. Itu menetapkan atau memantapkan asas. Ada salah satu usul, ada qawaid arba, ada situl mawadi minas sirah, ada sirah rasul, ada al-kabair. Iya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya al-kabair. Iya tuh. Lihat tuh. Betul, Ibnu Taimiyah punya Radul Ma'lam Ainul A'lam, membantah syubhat. Itu bagian tipis dari Majmu' Fatawa yang 36 jilid. Jadi tidaklah hidup mereka itu hari-hari diisi dengan membahas syubhat dan membantahnya. Betul, mereka membahas syubhat dan membantahnya, tapi itu lewat-lewat aja. Bukan mereka mewakafkan diri untuk membahas syubhat dan membantahnya, tapi mereka membahasnya sesekali aja. Dan itu tidak majelis khusus, asal lewat aja gitu. Oh iya. Ya? Ada lagi jemaah? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kita cukupkan dengan mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak-anak yang gila tuh pulang kan?